Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin memberikan contoh sekali lagi bagaimana menyusun rekonsiliasi bank. Nah, di sini saya sudah punya latihan soalnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 PT Antara akan melakukan rekonsiliasi bank. Jadi sudah menyiapkan data-datanya. Terdapat perbedaan catatan atau saldo yang ada di rekening bank dan rekening perusahaan. Maksudnya terdapat perbedaan saldo yang ada di bank dengan catatan perusahaan. Nah, antara lain penyebab perbedaan itu adalah A, B, C, D, gitu ya. Nah, kemudian kita coba bagaimana cara menyusun rekonsiliasi bank. Pertama kita masukkan saldonya dulu. Saldo menurut bank berapa? Nih, menurut catatan perusahaan tanggal 31 Desember 2014 debit sebesar 6.080.000. Berarti ini adalah catatan perusahaan. Saldo perusahaan 6.080.000. Oke. Saldonya, saldo bank berapa? Sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787. 5.787. Pembayaran hutang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 oleh bank dibukukan sebesar 6.350.000 ke 65 dicatat 635. Ini membayar hutang, jadi mengeluarkan kas. Yang harus dibayar itu adalah 3.650.000, dicatat 6.350.000. Jadi pengeluarannya kebanyakan. Berarti yang harus dibenerin di mana? Catatan bank atau catatan perusahaan? Catatan perusahaan. Karena bayar hutangnya itu hanya 3 juta. Artinya uang kelebihannya sebanyak selisihnya harus dimasukkan lagi ke kas. Berarti harus ditambah. Jadi saldo perusahaan tadi ya 6.350 dikurangi 3.650. Ini namanya apa? Kesalahan Oke, berikutnya B. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember sebesar 2930 baru dibukukan oleh bank tanggal 2 Januari. Nah, kita itu kan mencatatnya per 31 Desember. Setoran kita dibukukannya tanggal 2 Januari. Perusahaan sudah mencatat setoran pada tanggal 31 Desember. Perusahaan sudah mencatat uangnya bertambah di tanggal 31 Desember.
kasnya bertambah, tapi di bank belum ada tambahan sebesar itu. Berarti bank yang harus dikoreksi karena bank belum ada catatannya. Jadi ada setoran dalam perjalanan. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Intan sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember. Bank memperhitungkan biaya penagihannya sebesar 50.000. Jadi rekening koran artinya ini adalah laporan bank. Nah, dari rekening koran, dari laporan bank itu ada uang masuk sebesar 1.850.000, yaitu penerimaan tagihan dari PT Intan. Berarti ada pembayaran oleh PT Intan. PT Intan membayar hutangnya ke perusahaan. Dia sudah transfer, uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan, tapi perusahaan belum mencatat di catatan perusahaan karena di rekening koran sudah ada. Jadi penerimaan 1.850.000. Kemudian ada biaya administrasi penagihan ya sebesar 50.000. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Desember sebesar 2.070.000. Nah, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan mengeluarkan cek, kemudian cek itu disampaikan ke pihak yang memberi hutang kita. Nah, pada saat kita mengeluarkan cek, perusahaan mencatat adanya kas keluar. Nah, seperti kasus D ini, cek sudah dikeluarkan. Kalau cek sudah dikeluarkan, artinya perusahaan sudah mencatat ada pengeluaran sebesar 2.070.000 untuk membayar hutang. Nah, ternyata cek itu belum dicairkan. Berarti ini ada di bagian bank. Ditulis di situ. Cek beredar sebesar 2.070.000. Ini berkurang ya, karena cek itu untuk pembayaran. Jadi harusnya uangnya berkurang 2.070.000, tapi ini belum berkurang gitu. Jadi harus ditambahkan di bank. Perusahaan sudah mencatat berkurang. Oke, berikutnya bunga yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000. Jadi bunga bank ada kalau kita menyimpan uang di bank itu kan suka dapat bunga. Nah, itulah bunga. Jadi kita menerima bunga bank. Kita tahu bunga banknya berapa itu setelah kita melihat rekening korannya. Kalau kita nabung setelah kita ngeprint bukunya. Jadi otomatis perusahaan belum mencatat. Jadi yang harus dikoreksi ada di perusahaan.
bunga bank. Kita menerima bunga ya, jadi bertambah. Berikutnya yang F, bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran cek dari PT Abadi. Oke, yang pertama kita bahas yang tolakan dulu. Tolakan setoran cek dari PT Abadi sebagai pelunasan hutangnya. Jadi PT Abadi ingin melunasi hutangnya dan dia sudah memberikan cek kepada kita sebagai pelunasannya. Cek sudah kita pegang. Kalau kita sudah memegang cek, maka perusahaan sudah mencatat bahwa ada masuk uang sebesar 850 dari PT Abadi. Nah, ternyata setelah cek itu ditukar ke bank, disetorkan ke bank, ternyata ditolak oleh bank. Nah, penolakan di bank ini biasanya mungkin karena dananya tidak cukup. Begitu. Jadi mana yang harus dikoreksi? Di perusahaan. Karena tadi sudah kita catat ada uang masuk, ternyata ditolak bank, nggak jadi ada uang masuk, berarti harus dikurangin. Nah, ini kita bisa catat sebagai cek kosong sebesar 850. Kita kurangkan ya, karena tadi sudah dicatat ada uang masuk, ternyata nggak jadi, berarti harus dikurangin. Yang F, yang kedua adalah biaya administrasi bank. Nah, ini juga sama dengan bunga bank tadi. Kita tahu ada bunga atau administrasi setelah rekening koran kita terima. Oke, sebesar berapa tadi? 25.000. Oke. Terakhir, setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank dicatat debit. Yang G, kita menyetorkan uang. Artinya uang kita bertambah sebesar itu, 1.550.000. Karena oleh bank dicatat debit, artinya apa? Kan harusnya setoran kita itu masuk di kredit. Kalau masuk di kredit, berarti uang kita bertambah. Karena ini masuk di debit, uang kita berkurang. Oke, sebagai gambaran saya contohkan. Oke. Saya punya uang 10.000. Kemudian saya nabung 3.000. Berarti kalau dijumlahkan 13.000. Nah, kasus berbeda, saya punya uang 10.000. Saya tambahkan 3.000. Harusnya 13.000, tapi karena salah malah dikurangi, uang saya menjadi 7.000.
Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, kembalikan dulu uang yang dikurangi 3.000 ini. Berarti harus ditambah 3.000. 3.000 ini mengembalikan uang yang dikurangin. Oke, satu kali ini ya. Kedua, masukkan 3.000 setorannya. Nah, jadi sama. Ini satu kali. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya punya uang 3.000 ditambah saya punya uang 10.000. Saya punya uang 10.000. Kemudian setor 3.000. Nah, uang saya harusnya 13.000, tapi karena kesalahan pencatatan harusnya ditambah malah dikurang. Jadi kalau dikurangin uangnya menjadi 7.000, ya kan? Bagaimana mengembalikannya supaya menjadi 13.000? Pertama, koreksi dulu yang dikurangin ini. Jadi tadi kan dikurangi 3.000, benerin dulu, kembalikan dulu yang dikurangi 3.000 itu, kembalikan dulu, tambahkan 3.000. Oke, kalau udah dikoreksi, udah dibenerin, udah kembali ke semula, baru kemudian tambahkan setorannya yang 3.000. Jadi secara nggak langsung, jika ada kesalahan harusnya ditambah malah dikurangin, berarti harus ditambah 2 kali lipat. Begitu. Atau sebaliknya, kalau harusnya dikurang tapi malah ditambah, yang harus dilakukan adalah menguranginya 2 kali lipat. Contohnya ini tadi, tambahkan 3.000, kemudian tambahkan 3.000 lagi, baru saldonya akan memperoleh saldo yang benar. Oke, jelas ya. Kembali ke kasus yang tadi. Setorannya 1.550.000. Ini harusnya ditambah malah dikurang. Rekening korannya debit, berarti kesalahan bank yang harus dikoreksi. Catatan 150 kali 2. Oke, selesai. Saldo akhirnya sama. Artinya kalau udah sama, udah benar, sudah selesai kita membuat rekonsiliasi bank. Nah, untuk jurnalnya, seperti pada contoh materi yang sebelumnya sudah saya contohkan bahwa jurnal yang bagian bank ini adalah tanggung jawab pihak bank. Yang perlu kita buat jurnalnya adalah catatan yang dari perusahaan. Nah, jurnalnya bagaimana? Kita lihat
Baik, yang kita harus jurnal adalah ini semua ya, karena di sini ada pencatatan-pencatatan yang belum dicatat atau koreksi catatan. Yang pertama, kesalahan pencatatan. Kita lihat soalnya sebelumnya, kesalahan ini apa? Pembayaran hutang. Jadi pembayaran hutangnya kebanyakan membayar hutang yang 6 juta sekian, itu jurnalnya adalah hutang usaha pada kas sebesar 6.300.000. Nih, pada saat membuat jurnal yang 6.350, jurnalnya adalah hutang usaha pada kas, karena yang dicatat hutangnya habis, kasnya keluar. Nah, karena ini 6 juta ini kebanyakan, dibalik kas pada hutang usaha sebesar 2.700.000. Penerimaan bank ini tadi ada pembayaran dari customer sebesar ini sudah diterima dan perusahaan belum mencatat gitu kan. Kalau kita menerima pembayaran dari customer atau dari pelanggan, jurnalnya apa? Menerima kasnya bertambah, yang berkurang adalah piutang sejumlah 1.250.000. Kemudian ada biaya penagihan. Jadi biaya penagihan pada kas sebesar 50.000. Berikutnya bunga bank ini kan ditambah, berarti kita mendapatkan bunga. Kasnya bertambah pada pendapatan bunga. Berikutnya cek kosong. Kita sudah mencatat ada penerimaan kas, tapi ternyata nggak jadi. Nah, pada saat kita menerima cek pembayaran dari PT Intan, jurnalnya adalah PT Intan udah lunas, ya kan? Kita menerima kas, hutangnya PT Intan lunas, jadi piutang usaha sebesar 850. Oke, ini jurnalnya pada saat kita menerima cek, tapi ternyata ceknya kosong, nggak jadi menerima uang, maka harus dikembalikan ke semula. Hutangnya nggak jadi lunas, nggak jadi terima uang, jadi dibalik. Oke, terakhir biaya administrasi bank pada kas sebesar 25. Nah, beginilah cara menjurnalnya. Jadi yang dijurnal adalah yang bagian perusahaan aja.
bank itu menjadi tanggung jawab bank. Kecuali kalau terjadi kesalahan seperti ini kita wajib melaporkan. Itu aja, sebatas itu. Selebihnya ini tanggung jawab bank. Nah, perusahaan hanya bertanggung jawab pada ini. Kalau belum ada yang belum dicatat, kalau ada kesalahan harus dikoreksi dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.